Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu pimpin doa sama kalian. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Hadir semua kah KM-nya? Oh, ada siapa yang satu belum? Oh, Rival Sanjaya ya? Baiklah. Tidak masalah. Oke. Saya di sini sebagai guru ekonomi kelas 12. Ya, nanti akan memberikan materi-materi tentang ekonomi pada kelas 12. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firmano. Ya, jadi saya sebagai guru ekonomi kalian nanti selama 1 semester ke depan. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, ya, di mana nanti materi ini masih berupa materi-materi basic dulu, ya, belum materi yang mendalam, sehingga masih bisa kalian pahami dengan baik, dengan mudah, dan dengan baik. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, sebelumnya dalam materi hari ini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ya. Pertama kita lihat dulu standar kompetensinya. Ya, standar kompetensinya adalah memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Lalu kompetensi dasarnya yang harus kalian capai, anak-anakku, adalah kalian harus mampu ya menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, jadi itu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi hari ini. Nah, selanjutnya dalam materi ini pastinya akan ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, ya, yang harus kalian capai, yaitu yang pertama memahami tentang perusahaan jasa dan contoh-contohnya. Yang kedua, menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga, mendeskripsikan tahapan pencatatan akuntansi perusahaan dengan baik. Yang keempat, menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang harus tercapai kepada kalian ya sebagai peserta didik. Nah, di sini saya sajikan peta konsep sederhana mengenai materi hari ini tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, di dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa ini mencangkup 3 hal, ya. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap pelaporan. Ya, jadi dari ketiga tahap ini pastinya akan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, ada penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam lagi. Namun hari ini saya akan memberikan ilmu basicnya terlebih dahulu, ya, mengenai tahapan yang pertama, ya, dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu tahap pencatatan. Ya, di mana bisa kalian lihat pada peta konsep ini, tahap pencatatan itu ya mendeskripsikan atau menjelaskan yang pertama adanya karakteristik perusahaan jasa, yang kedua sumber pencatatan
akuntansi. Nah, di mana dari kedua ini nanti akan di dalamnya menyusun yang pertama jurnal umum dan yang kedua buku besar. Nah, langsung saja di sini saya akan memperlihatkan pada kalian pengertian dari perusahaan jasa. Pasti kalian di kelas sebelumnya sudah mempelajari berbagai jenis perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun perusahaan yang bergerak atau menghasilkan di produk ya, yang menghasilkan produk. Nah, kita lihat perusahaan jasa, pengertiannya. Perusahaan jasa adalah unit bisnis yang kegiatannya menjual jasa atau layanan dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh laba. Nah, jadi di sini maksudnya adalah perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang hanya menjual jasa, ya, tidak berupa produk atau tidak ada wujudnya, ya. Jadi perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memberikan pelayanan, ya, atau menjual kegiatan jasanya, ya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi, yang pertama tadi memenuhi kebutuhan konsumen dan yang kedua memperoleh laba. Ada yang tahu laba? Apa itu laba artinya? Maksudnya? Oke, pintar. Ya, laba itu sama juga keuntungan, ya. Jadi perusahaan itu pasti ingin juga mendapatkan keuntungan dari jasanya tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar ya, perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa. Di antaranya ada di darat, ya, ada yang di laut dan juga ada yang di udara. Jadi perusahaan jasa itu bisa mencakup semua aspek, ya, atau lini di dalam kehidupan, ya. Bisa di darat, ya, bisa di udara dan bisa di laut. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada beberapa karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan utamanya adalah menjual jasa. Sudah jelas, namanya perusahaan jasa, pasti kegiatan utamanya adalah menjual jasa, ya, atau menawarkan jasa kepada konsumen, ya. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Nah, jadi perusahaan jasa menjual produk yang tidak dapat disimpan dan tidak terlihat, ya, oleh panca indera kita, ya, panca indera penglihatan kita, ya, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Tadi contohnya misalkan bengkel sepeda motor, ya. Nah, itu kan bisa kita rasakan manfaatnya, ya. Yang tadinya misalkan sepeda motor kita kurang enak dikendarai, nah, setelah masuk bengkel dan keluar bengkel dari motor tersebut, sepeda motor kita jadi lebih enak. Nah, itu manfaat dari jasa tersebut. Karakteristik yang ketiga adalah produk jasa tidak bisa sama persis antar konsumen. Nah, di sini maksudnya adalah hasil layanan yang akan diterima oleh masing-masing konsumen dapat berbeda dari konsumen yang lain. Ya, tergantung konsumennya itu merasa puas atau tidak dengan layanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu maksudnya, ya. Dan yang keempat, karakteristiknya adalah tidak tahan lama, ya, atau biasanya jasa akan habis jika dikonsumsi. Hasilnya adalah kepuasan atau ketidakpuasan. Nah, tadi, ya, berhubungan dengan poin yang ketiga, ya. Jadi ini mengenai kepuasan, ya, atau ketidakpuasan konsumen terhadap jasa atau layanan
di perusahaan kita, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dalam membuat laporan keuangan ada tahapan-tahapan yang dapat diartikan atau dapat dikatakan itu sebagai siklus akuntansi. Nah, tahapan-tahapan tersebut ya ada 3 ya di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga ada tahap pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan tahapan yang pertama dulu ya. Tahapan pertama yaitu tahap pencatatan. Nah, di dalam tahap pencatatan ini ada beberapa kegiatan di dalamnya ya, atau ada sumber pencatatan ya. Yang pertama ada analisis bukti transaksi, yang kedua ada jurnal umum, dan yang ketiga ada buku besar. Nah, jadi ini adalah sumber transaksi yang ada di tahap pertama, yaitu tahap pencatatan. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian dari masing-masing kegiatan tersebut ya, Nak. Nah, yang pertama analisis bukti transaksi ya. Nah, analisis bukti transaksi merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam suatu siklus akuntansi ya. Jadi dalam proses tahap pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah adanya analisis bukti transaksi. Ini dikatakan setiap transaksi yang dilakukan perusahaan akan memunculkan bukti transaksi. Selanjutnya, bukti transaksi tersebut harus dianalisis sebelum dilakukan pencatatan jurnal umum. Nah, jadi setiap transaksi yang terjadi di perusahaan kita ya pasti akan memunculkan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut harus dianalisis lagi sama kita ya sebagai selaku yang memegang perusahaan ya sebelum dilakukan ke tahap berikutnya. Berikutnya adalah pengertian dari jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Transaksi yang dicatat dalam buku harian akan dipindahkan atau diposting ke buku besar sesuai jenis akun. Nah, itu pengertian dari jurnal umum. Nah, jurnal umum mempunyai beberapa fungsi ya, diantaranya yang pertama mencatat, yang kedua historis, yang ketiga analisis, yang keempat instruktif, dan yang kelima informatif. Ya, jadi itu adalah beberapa fungsi yang ada di jurnal umum. Selanjutnya kita masuk ke buku besar. Nah, di tahapan atau kegiatan yang ketiga ini, buku besar ya bisa dilihat ya, pengertiannya adalah buku besar ialah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal perusahaan. Dalam pengertian lain ya dikatakan
buku besar juga merupakan alat yang digunakan atau alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Nah, buku besar juga diartikan sebagai pencatatan terakhir dalam akuntansi. Nah, jadi buku besar ini merupakan catatan akhir ya, proses akhir dari sebuah laporan ya, laporan akuntansi atau laporan keuangan di suatu perusahaan.